Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muzaki dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4B. Di sini saya akan menjelaskan 7 kesalahan umum dalam praktik akuntansi syariah. Sebelumnya, akuntansi syariah merupakan sistem pencatatan keuangan yang tidak hanya berlandaskan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi juga mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dalam praktiknya masih banyak terjadi kesalahan baik secara teknis maupun prinsipil. 1. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip syariah. Banyak praktisi akuntansi belum memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, sehingga pencatatan transaksi terkadang tidak sesuai dengan hukum Islam. Misalnya, mengakui pendapatan dari aktivitas yang masih mengandung unsur gaharan atau ketidakjelasan atau riba. Mencatat pembiayaan murabahah seperti pinjaman biasa, bukan sebagai transaksi jual beli dengan margin. 2. Penerapan akuntansi konvensional secara otomatis. Beberapa lembaga keuangan syariah masih menggunakan kerangka kerja akuntansi konvensional tanpa modifikasi, padahal transaksi syariah memiliki karakteristik berbeda. Hal ini menyebabkan pendekatan pengakuan pendapatan dan biaya tidak sesuai akad syariah, tidak dipisahkannya dana syirkah temporer, misalnya dana mudharabah dengan dana milik lembaga. 3. Kesalahan dalam pengakuan dan pengukuran akad. Setiap akad dalam keuangan syariah atau murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, dan lain-lainnya memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda. Kesalahan yang sering terjadi misalnya tidak membedakan antara pendapatan yang berasal dari akad bagi hasil atau mudharabah dan margin jual beli atau murabahah. Mencatat seluruh pendapatan murabahah di awal transaksi bukan sesuai periode jatuh tempo. 4. Pengungkapkan yang tidak transparan. Keterbukaan informasi merupakan prinsip penting dalam syariah. Namun dalam praktik, laporan keuangan syariah seringkali tidak menjelaskan akad-akad yang digunakan secara rinci, tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, wakaf secara terpisah. 5. Tidak mematuhi standar syariah yang berlaku. Meskipun Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan PSAK syariah dan fatwa syariah, banyak lembaga yang tidak mengikuti PSAK syariah secara konsisten, mengabaikan rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. 6. Pengawasan syariah yang lemah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah seringkali hanya bersifat formalitas. Ini menyebabkan tidak adanya pengawasan ketat terhadap kepatuhan transaksi terhadap prinsip syariah. Potensi terjadinya praktik manipulatif atau penyimpangan tetap tinggi. 7. Kesalahan klasifikasi dana. Dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana milik investor atau mitra, misalnya dalam mudharabah dan musyarakah, sering disatukan dengan dana milik perusahaan. Hal ini melanggar prinsip syariah karena dana tersebut harus terpisah untuk menjaga amanah dan transparansi. Penggunaan dana tidak boleh disalahartikan sebagai modal usaha. Jadi, itu merupakan 7 kesalahan umum dalam praktik akuntansi syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.